Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Rosalina dari program studi Informatika. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi merekonstruksi data yang merupakan bagian dari data preparation serta memperlihatkan contoh praktik langsung sesuai dengan materi pada presentasi ini. Baik, kita mulai pembahasannya. Langsung saja di sini ada definisi, course definitions. Merekonstruksi data merupakan bagian dari data preparation. Fokus utama pada materi ini adalah transformasi data yang mencakup representasi fitur dan rekayasa fitur atau feature engineering. Transformasi data dilakukan agar data mentah dapat diubah menjadi format yang sesuai untuk algoritma sistem atau model machine learning. Selanjutnya di sini ada learning objective. Selanjutnya di sini ada pengertian transformasi data. Transformasi data itu adalah prosedur untuk mengubah, memformat, menskalakan, dan membersihkan data mentah ke format tertentu. Transformasi ini dibutuhkan agar data bisa diproses oleh sistem atau algoritma, tidak menimbulkan bias, memberikan hasil analisis yang lebih akurat. Transformasi data sangat penting terutama sebelum data digunakan pada machine learning atau data mining. Lalu di sini ada data transformations. Di sini ada representasi fitur atau pembelajaran fitur, teknik-teknik yang memungkinkan sistem bekerja otomatis, menggantikan rekayasa fitur manual, dan memungkinkan mesin mempelajari fitur dan menggunakan untuk melakukan tugas tertentu. Langsung saja di sini ada pengertian transformasi data. Transformasi data adalah prosedur untuk mengubah, memformat, menskalakan, dan membersihkan data mentah ke format tertentu. Transformasi ini dibutuhkan agar data bisa diproses oleh sistem atau algoritma, tidak menimbulkan bias, memberikan hasil dan analisa yang lebih akurat. Transformasi data sangat penting terutama sebelum data digunakan pada machine learning atau data mining. Selanjutnya di sini ada representasi fitur dan rekayasa fitur. Pada data transformation ini, referensi fitur atau feature learning adalah teknik yang memungkinkan sistem menemukan fitur secara otomatis dari data. Sedangkan rekayasa fitur adalah proses mengubah data mentah menjadi fitur yang lebih bermakna. Tujuan rekayasa fitur ini adalah mewakili permasalahan dengan lebih baik, meningkatkan akurasi model, serta membantu model mengenali pola yang sebelumnya tidak terlihat. Pada slide selanjutnya itu ada smoothing. Smoothing di sini ada smoothing. Smoothing di sini yang artinya penghalusan. Data yang mengacu pada pendekatan statistik untuk menghilangkan outliner. Outliner perlu ditangani karena dapat mempengaruhi data nilai rata-rata, standar deviasi, dan performa model. Nah, selanjutnya di sini ada deteksi outliner. Outliner dapat dideteksi menggunakan beberapa metode, antara lain visualisasi seperti box plot dan scatter plot. Distribusi normal dengan aturan 3 standar deviasi, metode z-score, interquartile range atau EQR. Jika suatu nilai berada jauh di luar rentang normal, maka data tersebut berpotensi sebagai outliner. Selanjutnya di sini ada teknik mengatasi outliner. Beberapa teknik untuk menangani outliner antara lain trimming, yaitu menghapus data outliner, winsorizing, yaitu mengganti nilai ekstrim dengan batas tertentu, inputting, mengganti nilai outliner,
discretization atau binning, pemilihan teknik tergantung pada tujuan analisis dan karakter data. Selanjutnya di sini ada smoothing. Smoothing atau penghalusan data bertujuan untuk mengurangi noise dan membuat pola data lebih jelas. Salah satu teknik smoothing adalah binning, yaitu mengelompokkan data numerik ke dalam beberapa kategori. Binning memiliki kelebihan membuat model lebih robust, namun juga memiliki kekurangan karena mengurangi detail informasi. Scaling, normalisasi, dan standarisasi. Scaling atau penskalaan digunakan untuk menyamakan rentang nilai data numerik. Normalisasi atau min-max scaling mengubah nilai ke rentang menjadi 1. Standarisasi mengubah data sehingga memiliki min 0 standar deviasi 1. Scaling sangat penting terutama untuk algoritma yang menggunakan perhitungan jarak seperti KNN, K-means, dan CVM. Berikut contoh kasus scaling, bisa dilihat. Selanjutnya di sini ada data tidak terstruktur dan rekayasa fitur teks. Selain data tidak terstruktur, transformasi data juga sangat penting untuk data yang tidak terstruktur, seperti teks, audio, dan video. Pada data teks dilakukan proses teks preprocessing seperti mengubah huruf menjadi lowercase, menghapus tanda baca, menghapus stop words, stemming, dan lemmatization. Setelah itu, teks diubah menjadi fitur numerik menggunakan teknik seperti back of words dan TF-IDF. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke praktik rekonstruksi data menggunakan Jupyter atau RapidMiner. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan contoh praktik rekonstruksi data. Pada praktik ini, saya menggunakan dataset dan melakukan beberapa proses. Baik, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan contoh praktik rekonstruksi data. Pada praktik ini, saya menggunakan dataset dan melakukan beberapa proses antara lain binning pada atribut usia, normalisasi menggunakan min-max scaling, pengkodean data kategorik menjadi numerik, pemilihan atribut yang relevan. Dari hasil praktik ini, dapat dilihat bahwa data menjadi lebih terstruktur, konsisten, dan siap digunakan untuk proses analisis atau pemodelan. Berikut hasil dari praktik yang sudah saya lakukan. Sebagai kesimpulan, merekonstruksi data merupakan tahap penting dalam data penrepresentation. Transformasi data membantu meningkatkan kualitas data dan performa model analisis. Demikian penjelasan dan praktik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.